Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mengenai penerapan Odoo di cloud ya. Nah, ini kalian bisa kunjungi situsnya di odoo.com ya. Nah, ini nanti ada free ya. Ini untuk yang free. Memang ini dibatasi hingga 1 minggu ya. Nah, dari sini baru kita sebenarnya kalau yang belum pernah sign in ya, dia harus daftar dulu ya. Di sini daftar ya. Untuk daftar ini kita harus masukkan email ya ini. Jadi misalkan kita mau install CRM. Nah, ini. Nah, kalau kita belum pernah berarti kita harus daftar dengan nama emailnya di sini. Oke ya. Misalkan kita coba untuk yang free dulu ya, ini try it free ya. Kita pilih ya, misalkan kita pilih sesuai dengan modul yang kita rencanakan sebelumnya. Kita menggunakan sini akunting ya. Nah, ini akunting, terus continue. Nah, ini terus kita masukkan nama kita sendiri ya sini. Ini bebas namanya ya. Ini terus emailnya jangan lupa di sini. Kita pakai email ya, email. Ini emailnya saya pakai Yahoo, bebas boleh juga Gmail juga bisa ya. Ini terus nama perusahaannya ya personal aja ya. Ini nomor telepon. Nah, ini boleh, kalau nggak mau ditulis ya bebas ya, biar nggak diidentifikasi. Tapi bagusnya kalau ingin serius ya kita pakai nomor telepon sendiri. Kalau nomor telepon jadi biasanya nanti dihubungi ya oleh Odoo ya. Artinya dihubungi untuk melakukan promosi gitu ya, menawarkan paket softwarenya. Karena ini gratis ya, masih gratis, jadi tidak dibebankan biaya ya. Oke. Terus juga di sini company size-nya berapa orang ya? Nah, kita ambil sekitar 5 orang saja. Terus ini misalkan untuk student ya. Nah, baru kita mulai start. Nah, ini jangan lupa kita harus aktivasi ya ini. Nah, ini sudah mulai masuk ke dalam platform ya, platform Odoo ya di sini. Lalu kita masuk di Yahoo Mail-nya ya untuk notifikasi di sini. Ya, Yahoo Mail, karena saya pakai Yahoo Mail berarti dia sini pakai email ya, email. Kalian bisa pakai Google juga bisa ya. Nah, ini untuk notifikasi. Jadi ketika tapi di sini notifikasinya masih pending. Jadi kita harus buka dulu emailnya, notifikasinya bisa. Notifikasinya. Nah, ini coba kita lihat upgrade buat Yahoo email ya. Coba saya sudah login atau belum ya di sini. Ternyata belum ya. Ini saya login dulu email saya. Oke.
Jadi ini email, karena saya pakai email Gmail sudah pernah gunakan. Kalau sudah pernah menggunakan, biasanya dia tidak akan bisa ya. Ini berlaku hanya sign in kita ini sudah ya. Oke, kita masuk di, kita bisa nggak ya upgrade tunggal. Kalau upgrade ini upgrade ya. Bentar, kita buka dulu emailnya ini. Next ya, sorry, baru kita verifikasi ya di HP atau di email ya. Nah, saya pakai email. Oke, ini kita verifikasi dulu. Verifikasi saya pakai Yahoo. Oke ya, pakai ini ya. Sorry, bukan pakai Gmail. Oke, saya buka. Di HP ya, biar lebih cepat. Oke, saya verifikasi agar bisa masuk ke Yahoo-nya untuk nah ini sudah masuk tuh. Nah ini klik activate your database. Ya, jadi gitu ya. Jadi kita daftar menggunakan email, lalu kita aktivasi ya. Nah, lalu kita buat database password untuk upload ya. Kita tunggu dulu ya. Ini ada error dikitnya, kita refresh saja kalau begini. Oke ya, ini sudah, kita harus passwordnya harus ini ya, harus 8 huruf ya, 8 atau lebih sini ya. Oke, kita tunggu dulu. 6 karakter ya. Oke, 6 karakter ya. Oke, 6 karakter. Oke ya, ini 6 karakter. Kita tidak usah kita save juga bisa ya. Nah, ini kita sudah buka audionya melalui aktivasi email ya di sini. Ini kalau kita mau melakukan invite ke teman kita ya, invite untuk promosi ini biasanya ya, kita skip saja ya ini. Nah, ini sudah down, kita masuk ke personal ya ini. Oke, ini sudah diaktifasi ya.
ini. Nah, ini alamatnya langsung ke sini ya. Nah, ini akunting yang sudah pernah kita install. Nah, kalau mau install lagi, klik apps di sini. Ya. Nah, kalau sudah, kita pilih yang lain, modul yang lain ya. Misalkan kita install modul tadi yang kaitannya dengan apa? Ini ya, recruitment ya. Tadi ada recruitment ya, HRM. Ya, HRM itu kita install dulu di sini ya. Kita lihat di sini ya, install software Odoo, konfigurasi profil. Nah, ini buka udah ya, expense tracker, lead management ya. Expense tracker ya, oke. Expense tracker ya. Nah, ini ya, expense. Oke, di sini sudah kita konfirmasi. Oh, ini extra application ya, action tracker nih. Jadi ini lagi proses untuk instalasi ya. Ini ya ekstra di sini ya. Ini sudah ke install ya. Kita lihat sambil tunggu ya. Nah, ini expand sudah masuk. Ini sampai 14 hari ya, 2 minggu. Nah, jadi nanti tugasnya itu usahakan jangan sampai lewat 2 minggu deh ya. Nih, yang nggak bisa menggunakan cloud, yang tidak bisa menggunakan lokal, bisa menggunakan cloud ya. Ini ya, aplikasi. Terus kita install apa lagi ya? Kita install Live ya. Live. Nah, ini ya, time off allocated PO Live request. Nah, Live bisa juga seperti ini ya, Live. Coba kita lihat Live-nya seperti apa ya. Cuti ya, dengan di sini ya. Karena ini cloud, modulnya hampir-hampir sama ya. Prosedurnya juga hampir sama. Cuma agak-agak beda dikit ya ini. Kita Live L, cari huruf L sini ya. Cari di sini huruf L. Kalau tidak ada ya kita ketik aja L ya. Lip. Ya, Lea dulu ya, ketik LEA. Kita lihat di sini ada lead ya. Di sini aja ada lead atau lead ya, lead. Nah, ini kita set dulu. Oke, di sini belum ada ya. Oke, kita ketik sini lead. Ya, yang ada cuma ini ya. Nah, berarti ini aja. Kita install live. Cuti ya, ini cuti. Oke, konfirmasi. Nah, ini kalau kita mau lengkap, nah ini harus berbayar ya. Tapi kan karena masih free, ya ada fitur yang standar ya di sini. Oke, setelah lip kita install recruitment ya. Oke, kita klik apps lagi ya. Ketik recruitment ya. Oke, kita konfirmasi. Kita install ini ya, Perl ya, untuk season terakhir ya. Oke ya, kita klik apps lagi ya. Terus kita pilih Perl ya, Perl.
ini lagi proses. Jadi nanti kita akan coba. Ini install Odoo sudah ya. Nanti kita akan coba konfigurasi ya, terus profil perusahaan, add user, dan buat departemen ya. Terus yang kedua kita buat action tracker di ketiga kita coba untuk oke ya. Nah ini sudah. Sekarang kita masuk ke setting ya. Kita lakukan setting dulu ya. Nah ini setting. Caek ya, berdasarkan periodenya. Nah, ini untuk country-nya ya, currency. Ini sudah ada ya, tidak ribet lagi seperti di lokal ya, kita tinggal pilih aja ya ini. Nah kalau sudah dicek benar ya ini. Oke, save saja ya. Oke, kita save. Oke, kita save. Ya, tinggal kita konfigurasi untuk ininya ya, perusahaannya ya, profil perusahaan. Oke. Ini kita lihat company ya sini ya. Nah ini untuk konfigurasinya, update info ya ini. Nah ini alamat perusahaannya di mana ya ini. Ya, ini lengkapnya di sini. Terus company register ya, nomor daftar perusahaannya, nomor izin perusahaan menggunakan currency rupiah sini ya, teleponnya ya ini misalkan ya, terus mobilenya. Kalau ada alamat website silakan di sini ya. Ini nama perusahaannya ya, ini kita masukkan nama sendiri ya. Nah ini oke, kita save. Nah oke, selanjutnya kita akan coba untuk add user ya. Nah nih, dan departemen. Oke, kita masuk ke general setting ya. Terus kita masuk ke fit ya, add user. Kalau add usernya dia seperti ini ya, karena dia perlu ya. Jadi untuk add user dia invite sini ya. Invite tentu sesuai dengan nama emailnya ya nih. Nah itu ya. Lalu di invite ya ini, atau juga bisa pakai manage user ya nih. Nah dia manage user, kita create. Nah dia namanya siapa ya, misalkan kita ambil ini ya, buat nama user ya, buat add user ya. Nah ini buat add user untuk akses ke aplikasinya ya. Nah ini ya, accountingnya, apakah dia akses untuk accounting, untuk dokumen. Nah employee-nya dia sebagai apa ya, terus kontrak, time off-nya, recruitment, expense, dan sebagainya. Nah ini preferensi ya. Oke ya, kalau sudah kita save. Nah ya ini. Oke, ini kita balik lagi ke general setting ya.
Ini untuk manage user, ini untuk mengedit perusahaan, ini untuk satuan produknya, kilogram atau meter. Bisa tulis ya untuk diskusi statistik information tabulasi. Oke, sekarang kita masuk ke departemen ya. Departemen di employ ya di sini. Ini nanti akan ada membuat departemen ya di sini. Oke, kita masuk ke ini ya, home menu ya. Ini home menu untuk departemen itu nanti masuk ke sini employ ya, employ. Apakah di employ itu ada departemen ya? Kita klik administrasi dulu ya. Oh ya, ini ada ya departemen ya. Oke, kita klik departemen. Administrasi dan sains itu buat departemen sini. Ini ya keuangan ya. Oke. Di atas minggu berapa misalnya. Nah, misalnya kita yang keuangannya kita masuk ke purchasing ya. Nah, bagian purchasing ya. Departemen ini ya. Kasir misalnya. Nah, kasir bukan kasir ya. Oh ya. Tadi administrasi sudah, sales sudah. Kita masuk ke departemen pajak ya. Nah, pajak misalnya. Pajak parentnya itu masuk di, sebenarnya dia di keuangan ya. Nah, di keuangan. Nah, ini create aja keuangan ya. Nah, ini. Nah, nanti manajernya siapa ya. Nah, kalau manajernya Wendy, ini administrator dia. Nah, ini. Oke, kita save. Oke, nah ya itu. Ini kita sudah buat satu departemen, namanya departemen pajak ya. Nah, itu tambah satu nih, departemen pajak, masuk di induknya di bagian keuangan sini ya. Oke ya, ini sudah. Kita tinggal buat expense tracker dan lead management ya. Oke, untuk expense tracker kita masuk ke menu utama ya, di yang ada kotak-kotak. Kita pilih expense sini ya. Nah, ini. Nah, tinggal kita create saja ya di sini. Nah, kita create, terus description-nya apa ya. Nah, di sini misalkan workshop ya. Oke, workshop dia kategorinya apa? Nah, ini kan ya, expense ya, biaya untuk mengikuti workshop ya. Nah, unit price-nya apa nih ya, misalkan rupiah berapa kan, 1 juta ya. Nah, ini ya, ini 1 juta, terus kuantitinya 1 ya, amount-nya ya, ini ya harga unitnya workshop ya. Nah, ini expended-nya tanggal berapa, account-nya ini, employee-nya ini ya. Nah, ini kan baru ada 1 ya di sini employee. Kalau belum ada ya, kita buat lagi di sini ya, sini ya. Kalau karyawannya belum ada atau mau kita buat lagi ya, ini karena baru 1 ya di sini ya. Ini oke, sementara ini dulu ya.
Oke, kita save. Nah, ini. Oke, kita save, baru submit. Tuh ya, nih. Submit. Ya, attach receive. Nah, ya, nih. Ya, ini kalau kita mau pakai attachment ya, sini. Filenya di mana? Attachment untuk form cuti nih misalnya. Ya, nih. Oke. Status sudah disubmit ya, ini. Oke, kita lihat lagi ya. Tadi export report. Sekarang konfigurasi ya. Kita setting export produk. Nah, export produk. Tadi apa ya? Workshop. Kayak tadi kita lupa buat workshop produknya. Biayanya. Referensinya, exportnya, export exportnya. Karena dari sini kita cari export. Oke ya, ini kalau ada pajak, ya kalau tidak ada ya tidak ada sini ya. Jadi ini untuk apa? Ketika dipasarkan ya, kita apa namanya? Ini biaya ya, biaya untuk workshop ya, ini kita ini. Terus ini ya biaya ketika dijual gitu ya. Oke, kita save ya. Ya ini kita lihat ekspor produknya ada workshop. Kita lihat ya, biaya perjalanan dinas. Nah ini ya. Ini sales ya ketika ditawarkan ya, ini tekan 1.500.000. Nah, ini. Terus biayanya dan ya pengeluarannya ya 1.100.000. Nah, ini referensinya tidak bisa diisi apa. Terus expand account ya, account di laporan keuangan ya. Nah ini kita masukkan expand ya. Nah ini expand ya, kita masukkan antar expand juga ya, expand. Ini kalau ada pajak ya, misalkan kita ada pajak, tidak ada pajak dulu ya, nih baru kita save. Nah ini ini selanjutnya kita lihat ini ya, sudah ada 3 produk untuk expand tracker ya. Biaya pengeluaran untuk karyawan ya, saya perjalanan dinas ya, ini ya. Oke, kita tinggal pengajuan cuti ya. Pengajuan cuti ini belum ada ya. Oke, kita masuk ke ini ya, My Expand. Nah, My Expand ini kalau kita mau mengajukan cuti ya, itu My Expand. Nah ini kan ya, dari CND dia mengajukan cuti ya dengan biaya 1 juta ya, sudah submit ya itu. Nah, karena dia ngirim ke dirinya sendiri, otomatis dia bisa lihat sini ya. Nah, export reportnya approve, request approve ya, nanti dia lihat dia request approve ya.
lihat sini. Request approve, request to approve, report to post, report to post. Oke, ini karena banyak yang baru berjalan ya, request to post. Oke, tadi expand ya to report ya. Ini tadi ya to report ini ya. Jadi yang ini baru disubmit statusnya, artinya belum disetujui ya itu. Nah ya, belum disetujui, baru submit ya. Ini ya. Ini kalau di berkas ini di attachmentnya ya, ini ya. Kalau dibuat ini, kalau mau di submit to manager ya. Nah, di manajernya siapa nih ya. Oke, submit to manager ya. Nah, dari draft lalu di submit, lalu nanti minta di approve ya, di approve ya. Ini baru submit. Nah, berarti karena di administratornya ini Suhendi sendiri ya, dia sendiri, berarti dia bisa lihat report to approve. Nah ini ya tuh. Nah berarti nanti dia harus approve sendiri ya. Ini payment statusnya belum dibayar nih, jadi dia mengajukan reimburse biaya workshop belum dibayar, masih di submit statusnya. Nah kalau dia sendiri yang mengajukan, berarti dia harus approve sendiri ya. Nah ini approve ya, post ke jurnal ya, terus dibayar ya. Nah, ini bayar pakai apa nih ya. Nah, ya bank atau cash ya, sama ya seperti di Odoo lokal ya. Penerima bank akunnya apa ya, di sini harus disebutkan di sini ya. Ya, akan ini ya, account numbernya di sini ya, account holder ya, siapa holdernya, siapa ya, bank ya, dia account holdernya ya. Kita tes dulu ya. Oke, kita save. Oke ya, nah ini udah klik payment, bayar ya. Nah tuh udah dibayar ya payment ini tuh. Nah sekarang gimana Pak kalau dia sebagai tadi, karena usernya ada dua tadi ya, kita masuk ke setting ya sini. Kita lihat setting di sini, kita lihat usernya ya. Kita lihat di general setting ya. Kita masuk ke manage user. Nah di sini ada nama Ahmad sini ya. User bernama Ahmad. Ya ini. Kita action ya. Kita kasih password ya. Nah ini. Password. Nah ini ya. Password 12345. Ini passwordnya. Change password. Ingat ya, emailnya ahmad123@yahoo.com. Change password. Oke, nah nih. Ahmad. Ini akses right-nya ini ya. Akses right-nya. Ya. Kalau kita mau edit, ya diedit dulu ya. Ini akses right-nya apakah dia sebagai accounting ya, accounting advisor ya, dia masuk di departemen apa nih tadi di sini ya. Tuh, ini aksesnya nih ya, di administrator semua nih ya. Employee, dia bukan employee ya. Nah, selainnya dia sebagai karyawan, dia bukan officer, bukan administrator ya. Kontrak dia bukan ya. Time off dia juga bukan ya. Recruitment dia juga bukan posisinya ya. Dia sebagai ini. Expense juga dia hanya sebagai staff biasa gitu ya. Administrator dia paling tinggi ya. Payroll juga dia bukan staff biasa ya. Ini human resource yang kaitannya dengan human resource ya ini. Nah ini kaitannya dengan accounting, dia masuk di departemen accounting ya. Itu ya ini. Oke ya, kita save. Oke.
Oke ya, sudah kita save ya di sini. Ini usernya Ahmad. Nah, baru di sini kita harus login dia sebagai Ahmad. Kalau ingin mengajukan cuti di sini ya. Nah, ini logout dulu. Ya, masukkan email di sini tadi ya. Ahmad Ahmad 12345 @gmail.com. Nah, ini ya. Oke ya. Masukkan passwordnya. Tadi ya, 1234. Saya masukkan password 125 login. Nah, 1234. Oh ya, ini ya. Emailnya ya salah nih ya. Email 123 Ahmad 123 @gmail.com. Passwordnya 12345 ya. Nih, login. Nah, ini jangan di save ya. Bad request, don't save ya. Oke ya, kita lihat dulu. Oke, kita masuk dulu ya. Kita cek dulu ya, usernya siapa nih. Nah, kita masuk ke ini ya, Handy 72 ya tadi. Ini ya, email apa ini ya. Oke, masuk ke sini dulu ya. Oke, login sebagai Suhendi dulu di sini ya. Nah, ini kita mau lihat emailnya apa, passwordnya apa ya ini. Oke ya, karena ini cloud, jadi kendalanya adalah cloud dan juga gratis. Kendalanya adalah dia koneksi internetnya ya ini. Jadi kita harus buka ya melalui Odoo Cloud sini ya. Oke, kita buka ya ke Odoo Cloud-nya. Oke. Ini ya, personal. Sini ya, kita masuk ke sini. Go to my database ya ini. Jadi intinya kita buka dulu database-nya melalui email sini. Nah, ini kita sudah buat ya. Ini juga sudah kita buat ya ini. Kita masuk ke sini ya. Nah, ini Odoo kita nih. Masih trial ya. Tuh. Ya, ini. Terus kita masuk ke setting tadi ya. Nah, nih. Kita masuk ke setting, kita masuk ke user ya. Ini user company ya, user. No, Odoo session expired. You Odoo expired your current account. Ya. Nah, ini sudah expired. Oke ya. Oke, bentar ya. Nah, ini kendalanya seperti ini ya. Kalau di Odoo dia ada expirednya. Kita go to my database. Kita masuk account, my account. Connect. Kita masuk ke my database-nya yang personal 20 ya. Ini udah bener ya, personal 20 ya ini. Oke ya, ini. Masuk ke setting. Oke ya, ini. Nah, ini ada user ya, namanya ahmad123 @yahoo.com ya, sorry. Bukan Gmail ya, @yahoo.com. Ini ahmad123 @yahoo.com ya. Nah, di sini kita logout dulu ya. Nah, Ahmad. Di sini Ahmad ya 123 @yahoo.com. Nah, ini ya.
Terus passwordnya 12345 ya. 12345. Nah ini ya, kita login. Masih bad request ya, don't save. Oke. Ya ini jadi agak sulit ya kalau kita menggunakan cloud ya di Odoo. Nah 123 password 12345. Soalnya passwordnya sampai 6 kali ya, coba. Oh ya. Oke, don't save. Sekarang kita login dulu ya. Oke, kalau mau login ke langsung kita buka emailnya sini. Kita login, kita masuk ke database kita ya sini. Oke, kita connect. Lalu kita masuk ke setting ya di sini. Terus kita lihat user. Ini ada ya pending invite. Dia harus di invite. Nah, dia pending invite. Oke ya. And invite reset password. Ahmad password, confirm password. Coba ya, kita masukkan dulu 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Ya, oke, kita konfirmasi. Oke, nggak bisa ya. Oke ya, nggak apa-apa ya. Yang penting kita sudah bisa membuat user ya. Karena di cloud, jadi kita agak kesulitan ya. Cloud dan memang ini gratis ya. Jadi yang penting kita bisa membuat user ya di Odoo Cloud. Nah itu ya bagi yang kesulitan ketika install di lokal. Ya, itu ya. Oke. Kita tadi sudah, sekarang kita buat untuk leave management ya. Nah, untuk leave management ya. Kita buka lagi ya Odoo-nya. Oke, ini kita tutup dulu ya. Nah, ini tadi ya, yang tadi ya, masih berlaku ya. Oke, kita masuk ke leave management. Oke, apakah di sini leave sudah ada? Employee payroll. Oke ya, di sini leave belum kita install ya. Nah, ini Odoo session expired ya, current pack you refresh. Nah, kita refresh lagi ya. Sudah expire karena sudah terlalu lama ya. Oke ya, karena sudah terlalu lama, kita buka lagi email kita. Ya, kita buka email kita untuk membuka Odoo kita ya. Nah, nih. Go to my database. Ya, masuk ke connect database kita sini. Lalu kita klik apps ya di sini. Kita cari leave. Nah, tadi leave kayaknya belum ya. Leave. Nah, ini ya, temp off. Oh, udah diinstal ya. Oke, udah diinstal ya. Oke, kita masuk ke sini ya. Temp off ya, leave-nya itu temp off. Ya, temp off. Nah, ini ya, untuk leave kita tinggal tentukan tanggal cuti kita kapan sini mau kita ajukan. Ya, sekarang misalnya di bulan November, di bulan Desember tanggal 6 ya, 6 ya. Nah, di tanggal 6 sick ya, temp off tipe request untuk izin sakit misalkan ya. Durasinya berapa hari? Ya, 2 hari misalkan ya. Ini sampai tanggal 7 misalkan ya. Ini ya dari tanggal dari tanggal 6 ya, tanggal 6 sampai dengan tanggal 7 ya di sini ya. Oke ya, ini play ya. Oke, play. Play. Nah, ini 12 tanggal 7 ya, bulan 7 ya. Tanggal 7 sampai dengan tanggal 7 ya, tanggal 8 ya, sorry. Oke, kita play ya. Oke ya. Oke ya, kalau mau sampai tanggal 10 ya, play. Oke ya, sampai tanggal 10. 8 sampai tanggal 10, 3 hari di sini.
Ya, tab supporting dokumen, kalau ada dokumen yang perlu disupport silakan. Terus catatannya ini cuti sakit misalnya, nah udah untuk izin sakit ya, kalau kita save, nah inilah cutinya ya, cuti untuk izin sakit ya, gitu ya. Nah ini kalau kita mau buat allocation request ya, ya ini. Nah, biasanya nih yang memberi izin adalah bagian HRD manajernya ya, ini itu ya untuk pengajuan cuti seperti itu ya. Ini pengajuan cutinya, ini untuk pengalokasi yang cuti ya. Nah, cuti new allocation berapa hari ya, ini nanti di konfigurasinya sini ya, time off ya, time off tipe ya, ini untuk tipe-tipe cuti ya, cuti hamil, cuti pribadi ya, cuti menikah ya. Ini kita klik di sini ya, ya ini type of tipenya ya, misalkan di sini cuti ya, cuti ya menikah. Nah, bagi HRD ini sudah menentukan ya berapa hari cuti dia menikah ya. Nah ini ya, yang penting ini responsible time of officer siapa, atasannya gitu ya. Ya, take of time ya, ini take time of in per hari ya. Low join supporting dokumen, kalau ada supporting dokumen. Work entry tipenya ya, attendant ya. Jadi artinya apa, bentuk dari nanti di dalam penggajian payroll, apakah dia pengurangan dia pengurangan cuti ya, sakit atau sebagaimana ya. Ya, nah ini display untuk interface-nya di sini ya. Ya, ini untuk tipe approval-nya ya, tipe approval-nya. Nah ini untuk alokasi request-nya, yes, request alokasi. Nah berarti dia bisa merequest sendiri gitu ya. Oke, kita save ya. Ini TOD dengan hari nanti ini sudah kita sebelum buat time of tipenya. Nah itu cuti gitu ya, itu ya. Oke, kita lanjut lagi otomatisasi untuk tahapan penerimaan pegawai ya, rekrutmen yang terakhir tadi ya, yang sebelumnya ya. Untuk cuti kita kembali ke menu utama ya, ini menu utama kita pilih rekrutmen. Nah kita masuk ke rekrutmen. Nah ini rekrutmen ya, nah ini ya rekrutmen. Oke, rekrutmen berarti kita harus pilih, ini ada job new position ya, ada konfigurasi ya. Konfigurasi namanya aktivitas tipenya, kita bisa konfigurasi sendiri aktivitas email, kirim email, telepon, meeting, to do, upload dokumen. Nah ini adalah aktivitas yang di lokal juga ada sama, bisa kita buat ya. Ya itu misalkan kita pertama kirim by email, telepon, atau meeting, atau by WhatsApp ya. Ini sekarang kita buat tahapan pertama kan by WhatsApp. WhatsApp ya, biasanya paling resmi by email ya, atau by WhatsApp ya, apa-apa ya. Ya, ini ya. Jadi terus actionnya apa? Nah ini yang penting isinya ini dulu ya. Nah ini adalah keterangan-keterangannya ya. Kita save. Nah, ya. Sudah, terus kita itu ya, pakai WhatsApp, terus kita apa, interview ya, interview. Nah interview kita save. Nah setelah interview apa lagi ya, nah interview udah ada ya, interview terus tes komputer.
Oke ya, save. Oke, gitu kan. Kita lihat ya, supporter tanda tangan kontrak negosiasi gaji misalnya. Oke, negosiasi. Nah, negosiasi ya, negosiasi ini kan biasanya dia sudah diterima sebenarnya ya, tapi negosiasi gaji di sini ya. Itu kalau cocok diterima, kalau enggak nanti berarti ini posisi belum diterima ya, negosiasi salary ya, salary. Baru kita terakhir tanda tangan kontrak. Kalau selesai, oke, gajinya di kontrak ya. Tanda tangan kontrak. Oke ya, kita sudah buat konfigurasi dari equipment sendiri ya di sini. Nah, tinggal kita masuk ke aplikasinya. Ya, sini. Nah, di sini ya, kita lihat position apa nih. Nah, ini adalah posisi yang dibutuhkan untuk pekerjaan yang dibutuhkan ya, position misalkan sales ya, sales application email ya, emailnya ya, kemana kirim emailnya untuk mengirim aplikasi ya. Nah, misalkan kita ke sini. Oke ya, ini kita create ya, ini otomatis ya, personal20.com ya. Oke, ya, kita nggak usah pakai lagi ya. Nah ini, oke, kita create. Ini ya, dia sudah mengumumkan posisi lowongan pekerjaan ya. Nanti kalau dia masuk ke sini ya, baru satu yang masuk aplikasinya ya, ini ya, ini nanti kalau ada apa yang masuk, nanti akan masuk ke sini ya. Ya, misalkan ada di sini yang masuk ya, ada yang masuk satu nih. Kita lihat di sini subjeknya lamar satu bulan. Satu namanya siapa, subjeknya lamar satu namanya siapa ya, Dimas misalnya. Emailnya Dimas siapa ya, sales udah nih Dimas. Oke kan, terus setelah negosiasi dengan pejabat-pejabat setempat, lalu dilakukan interview, ternyata dari datanya oke, dari sininya oke, lalu digeser ke sini ya. Nah, lakukan interview tanggal 9, terus interview kedua ya. Nah, ini kalau mau melakukan interview kedua ya, coba lihat interview kedua ya tuh. Terus kontrak proposal atau dia tanda tangan kontrak misalkan ya. Nah, kalau sudah tanda kontrak ya, nah ini berarti dia sudah selesai ya, artinya sudah diterima ya, ini sudah diterima ya. Nah, sehingga kita tinggal buat employee di sini ya, dijadikan dia sebagai pegawai ya. Pegawai Dimas diterima ya, oke, nanti dilengkapi sendiri nih. Oke, di save ya, otomatis ketika di save ini dia sudah menjadi pegawai otomatis ya, di employee nanti ada datanya. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi ya, kita lihat employee. Nah, kita lihat nih, Dimas sudah jadi pegawai itu karena melalui proses recruitment tadi. Nah, itulah modul dia terintegrasi ya, sistem yang terintegrasi. Ini baru modul HR, belum modul yang lain ya, accounting ya, purchasing, terus juga modul-modul yang lain itu semua terintegrasi ya. Itulah yang disebut dengan enterprise business planning, sebuah konsep sistem aplikasi yang terintegrasi yang digunakan oleh perusahaan ya. Dia gimana? Otomatis ini juga dia sudah dapat user
user account ya untuk membuka aplikasi ya, user account untuk dia membuka aplikasi ya. Oke ya, kita lihat setting, kita masuk di ini ya, user and company. Nah, belum ya, ternyata harus dibuat sendiri di sini. Oke ya, itu. Oke ya, itu untuk employee ya. Besok ke depan kita masuk ke payroll ya, yang keempat ya. Keempat itu payroll, penggajian ya. Oke ya, bagi yang tidak bisa install lokal Odoo ya di komputernya, kalian bisa terapkan dengan menggunakan Cloud Odoo ya. Tadi tahapannya pertama gimana? Ya, pertama kita harus buka dulu ya odoo.com ya. Nah, ini odoo.com ya. Lalu nanti pilih try iFree ya. Ini ya. Terus kalian buka aja modulnya, apa yang mau diaktifkan ya. Itu misalkan tadi ya IFM atau akunting. Nah, itu otomatis dia akan minta ya untuk memasukkan biodata kita nih untuk didaftarkan, karena ini harus didaftarkan dulu ya. Dan setelah itu baru kita konfirmasi ke email kita ya, email konfirmasi email, aktivasi, lalu buka-bukalah Odoo kita. Nah, baru kita melakukan aktivitas ya. Itu ya, jadi jangan lupa untuk yang tidak bisa menggunakan Odoo atau install secara lokal di komputernya masing-masing karena terkendala sistem operasi yang tidak mendukung ya, baik itu sistem operasinya maupun perangkat kerasnya, kalian bisa menggunakan Cloud Odoo. Caranya kalian nanti tinggal screenshot aja ya untuk tugasnya ya. Jadi kalau yang tertinggal ya untuk pertemuan sebelumnya ya, itu kalian kirim saja melalui via WA ya. Itu ya, kalau sudah ditutup ya di emasnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.